Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bang Fatur di channel FNF Fatur and Friends. Pada video kali ini, Abang akan membahas mengenai panjang suatu tali yang dapat membungkus beberapa lingkaran. Panjang tali yang dapat mengikat beberapa lingkaran yang disusun sedemikian rupa, bentuknya segitiga, persegi panjang, persegi, dan lain-lain gitu ya teman-teman. Nah, cuman di sini saya akan kasih yang jarang ditemukan gitu teman-teman. Untuk yang standar-standar teman-teman bisa baca di buku masing-masing. Nah, materi ini ada hubungannya dengan garis singgung persekutuan luar. Jadi teman-teman, sebelum ke materi ini, teman-teman bisa review dulu materi-materi garis singgung persekutuan luar yang udah di-upload minggu kemarin teman-teman. Coba teman-teman pelajari, setelah paham baru lanjut ke sini. Materi ini materi kelas 8 teman-teman. Oke, kita lanjut aja ke materinya mungkin ya. Nah, oke lanjut. Nah, jadi ada 3 segitiga yang disusun sedemikian rupa. Nah, kita dituntut untuk mencari panjang tali yang dapat mengikat ketiga lingkaran. Nah, lingkarannya ini. Lingkaran disusun seperti bentuk segitiga. Nah, berapakah panjang tali yang dibutuhkan untuk mengikat mereka dan luas dari bangunan tersebut? Kalau ini kan luasnya gampang ya, tinggal 3 luas. Oke, kita cari dulu fokus ke panjang tali. Ini keliling tuh kita fokuskan namanya panjang tali. Berapa panjang talinya gitu kan? Nah, oke next. Nah, next kita bikin eh kan tali itu pasti ada garis singgung ya, garis singgung antar kedua lingkaran. Nah, ini garis singgung, ini garis singgung, ini garis singgung. Berarti tali itu akan mengikat gini kan? Mengikatnya seperti ini kan? Nah, mengelilingi mereka lah gitu, keliling dari bangunan ini gitu ya, yang udah ada garis singgungnya. Nggak mungkin kan tali masuk ke sini gitu ya, masuk ke sini nggak mungkin kan. Nah, gimana caranya? Nah, teman-teman identifikasi dulu. Jarak dari sini ke sini berapa? 2 jari-jari kan? Nah, panjang 2 jari-jari ini kan akan sama di sini, di sini, di sini juga termasuk ya yang di garis singgungnya juga gitu ya. Jadi 2R kan? Kenapa 2R? Karena kita tahu panjang antara titik ke tengah-tengah panjang garis singgung itu kan R. R tambah R ya 2R. Berarti di sini juga 2R. Sebelah sini juga 2R. Lalu nih ada lingkaran, apa nih? Lingkaran yang dibagi 3 yang membentuk suatu juring atau karena kita fokus di panjang tali berarti kita fokus ke busurnya nih, busurnya yang saya merahin. Nah, busurnya. Nah, gimana nyarinya gitu kan? Kalau kita lebih telah lagi nih, nah ini adalah satu lingkaran kalau kita gabung. Kenapa? Karena ini sepertiga, di sini sepertiga, di sini sepertiga juga. Menjadi satu lingkaran kan? Jadi gampangnya kamu gak usah cari dulu sepertiga tiga keliling lingkaran atau busur sepertiga lingkaran, kamu langsung cari satu keliling lingkaran. Nah, satu keliling lingkaran itu berapa gitu kan? Nah, keliling lingkaran. Nah, udah dapat keliling lingkaran tinggal tambahin 2R, 2R, 2R. Atau kita bisa tulis mencari panjang tali ini ya. Ini panjang talinya itu berapa? Berarti satu keliling ditambah 6R gitu ya. 6R. Nah, kalau kita rubah jadi diameter ya setengahnya jadi 3D. Nah, ini digunain hanya untuk 3 lingkaran yang dibentuk jadi segitiga. Luas dari 3 lingkaran ini ya, lingkaran yang membentuk segitiga. Ini keliru nulisnya. Jadi lingkaran yang dibentuk menjadi segitiga gitu ya. Nah, lanjut kalau persoalan berikutnya biasanya kayak gini, menentukan suatu luas. Nah, luas-luas dari apa? Nah, ya kan tadi ada segitiga di tengahnya nih. Nah, segitiganya biasanya langsung diarsir, teman-teman. Diarsir, ngebentuk kayak gini nih. Nah, jadi mencari luas yang tidak diarsir lawannya. Nah, karena ini segitiga sama kaki, otomatis di sini tuh selalu ada berapa derajat? Ada berapa derajat? 60 derajat. Di sini 60, di sini 60, di atas juga 60. Segitiga ini kan 180 ya totalnya ya. Totalnya itu 180. Berarti kan kita nyari yang lawan di arsir, berarti sini nih. Sudutnya berapa? Nah, alfa kan. Saya masukin alfa nih. Langsung aja sebenarnya. Tinggal 360 kurangi 60, 300. Nah, berarti ada 3 juring dengan sudut 300. Maka luasnya adalah 3 kali luas juring.
luasnya adalah 300 per 360 gitu kan. 3 dikali 300 per 360 kali V kali R kuadrat. Nah, ini kan bisa disederhanain teman-teman. Teman-teman bisa sederhanain ini, ya kan? Dapat jadi berapa? 5 per 6 ya. Nah, jadi 3 dikali 5 per 6 dikali VR kuadrat. Ini khusus rumus untuk bangunan yang seperti ini. Jadi lingkaran disusun menjadi suatu segitiga gitu. Nah, jadi kalau untuk rumus bangunan yang lain ya beda lagi. Jadi teman-teman harus bisa identifikasi. Di sini teman-teman dituntut untuk bisa paham, bisa mengidentifikasi suatu geometri bangunan. Nah, teman-teman harus cek gitu ya. Oke. Nah, kita lanjutin ke ini segitiga saya hapus, harusnya lingkaran. Lanjutin ke 5 lingkaran yang disusun menjadi bentuknya seperti ini. Kalau kita lihat-lihat, ini bentuknya seperti trapesium. Ini trapesium ya. Kalau kita hubungkan setiap setiap titik tengahnya ya, titik tengah dari atau poros dari lingkaran. Nah, gimana nih gitu kan. Nah, kita cek dulu. Ini kan setiap trapesium sisi yang di dalam lingkaran akan sama dengan yang di luar kan. Nah, kita gambarin aja. Kalau di sini 2R, di sini karena R, di sini R, pasti di sini juga 2R. Di atas 2R. Di sini 2R. Kalau yang ini, nah kita bagi 3 berarti ada berapa? 4R ya teman-teman. Nah, jadi kalau kita cari panjang tali, kita udah bisa tahu 2R tambah 2R tambah 2R tambah 4R ya gitu ya. Jadi berapa R tuh? Ada 10R, tapi kan itu untuk yang di dalam, untuk trapesium dalam, tapi kan mintanya yang di luar. Berarti ada tambahan busur. Nah, 1, 2, 3 dengan sudut yang berbeda. Tapi teman-teman gak usah khawatir, kita tarik lingkaran. Nah, kalau kita gabungkan setiap busur ini nih, nah itu digabungkan akan membentuk satu lingkaran utuh. Jadi langsung aja, satu keliling lingkaran. Satu keliling lingkaran. Berarti panjang talinya udah langsung. Ini panjang tali. Panjang talinya udah langsung. Langsung aja. Satu keliling lingkaran ditambah 10R. Atau satu keliling lingkaran ditambah 5D. Nah, sekarang gimana nih kalau kita bikin permasalahan lain? Mencari luasnya mungkin ya. Luas yang mana gitu kan. Nah, kita bikin gambar lagi. Saya hapus dulu. Nah, udah saya hapus, langsung ke permasalahan berikutnya. Nah, dibikin tek, luas yang tidak diarsir. Nah, yang tidak diarsir berarti kan kita udah tahu tadi yang segitiga. Di sininya 60. Kenapa? Karena segitiganya sama sisi. Itu kan nih, saya gambarin semua 60. Sini 60. Sini 60. Sini 60. Ya. Jadi kalau yang ini kita gabung jadi 120, yang atas digabung jadi 120, yang kiri dan kanannya. Nah, kalau yang tengah itu gimana? Jadi 180. Karena apa? Karena dia berpelurus. Nah, 180 kan? Karena dia berpelurus. Nah, jadi tinggal cari komplemennya di dalam lingkaran atau temannya lah satu lingkaran biar jadi lingkaran. Ini 60 berarti sisanya di sini 300. Ini 180 berarti sisanya 180. Ini 60 berarti sisanya 300. Yang atas jadi 240. Nah, cari komplemennya tinggal cari aja luas juring masing-masing. Yang 240-nya ada 2, yang 300-nya ada 2, yang 180-nya ada 1. Langsung berarti luas yang tidak diarsir. Aduh, ada yang ngalangin nih bentar. Luas yang tidak diarsir berarti tinggal langsung. Langsung gimana? Langsung aja cari luas masing-masing. 2 luas juring 300. Yang ini ditambah 2 luas juring 240 ditambah 1 luas juring 180. Nah, ini rumusnya. Ini berlaku hanya untuk gambar
5 lingkaran yang disusun membentuk trapesium gitu ya. Nah, ini kan tinggal sederhanain ya teman-teman, 5/6 gitu ya. Teman-teman bisa sederhanain ini bagi 12 berapa? 2/3 gitu ya. Se ya 2/3 ya kan, bagi 120 gitu ya. Ini setengah gitu ya. Nah, teman-teman bisa langsung cari deh berapa luasnya. Memang ini sedikit kompleks teman-teman, mungkin di UN, jarang keluar ya teman-teman, tapi ini perlu diperhatikan, siapa tahu ini berguna untuk tes masuk ke SMA. Jadi gitu aja. Jadi kita sekarang itu hanya belajar mencari panjang tali dari beberapa lingkaran yang disusun, mau itu bentuknya segitiga, trapesium, mungkin persegi dan persegi panjang, itu teman-teman bisa cari di buku masing-masing karena itu termasuk yang lebih lebih mudah dari yang ini gitu ya teman-teman. Terus biasanya cari juga luas dari yang tidak diarsir atau yang tidak diarsir seperti di gambar lah ya gitu ya. Jadi lingkaran-lingkaran bagian luarnya gitu ya. Heeh, mungkin, video kali ini sampai di sini. Untuk teman-teman yang masih belum paham bisa terus apa, di-review ulang dan jangan lupa untuk kasih kami feedback. Mungkin teman-teman mau kasih saran, masukan, atau kritik boleh untuk memperbaiki video-video berikutnya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada teman-teman yang masih belum tahu. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.